Tidak tertampungnya lulusan perguruan tinggi di dunia kerja hingga kini masih saja terjadi. Minimnya lapangan kerja serta kualitas sumber daya manusia yang rendah menimbulkan keadaan di dunia kerja yang sangat mengkhawatirkan. Terkait hal itu, Presiden Direktur Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia atau LP3I Isral Nurdin berharap agar generasi muda mampu bekerja secara profesional. Tak hanya bekerja, kaum muda juga harus mampu menjadi seorang wirausaha yang bisa mendukung percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia. Dan saat ini LP3I berupaya melakukan gebrakan bagi para mahasiswanya untuk terus didorong mengatasi persoalan ketenaga kerjaan, yakni menciptakan lapangan kerja baru sebagai seorang pengusaha. Menurutnya LP3I melakukan hal itu karena selain dengan program Kementerian Perekonomian yang menargetkan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di atas 7%, inflasi rendah, dan pendapatan domestik bruto mencapai 3,8 hingga 4,5 triliun dolar Amerika. LP3I menetapkan bahwa mulai tahun 2013 tahun ajaran tahun ini menetapkan bahwa mahasiswa ditargetkan 30%-nya harus dari pengusaha. Kami akan upayakan agar benar-benar terjadi. Nanti setelah 3 tahun lagi 30%-nya benar-benar sudah jadi wirausaha. Kalau selama ini? Selama ini ada materi kewirausahaan hanya 1 semester dan tidak ada target. Nah, sekarang ini kami sudah menargetkan untuk tahun ini minimum 30%. Karena kami menyadari bahwa Indonesia kurang pengusaha. Jadi memang ini sebuah revolusi kurikulum lagi terjadi. Bahwa sebelumnya LP3 ini mencari pekerja, tapi mulai 2012 ini LP3 ya nyari kerja juga alhamdulillah, tapi ya 30%-nya kami desainnya itu untuk pengusaha. Nah, dari target ini apa? Dari yang bisa dengan kuliah umum, kemudian mereka akan dilanjutkan nanti ketemu pengusaha kecil dan menengah di berbagai jenis usaha. Jadi mereka langsung dimentori pengusaha-pengusaha. Kemudian mereka nanti di semester 4 sudah harus latihan bisnis. Di semester 3 mereka sudah boleh juga untuk coaching-coaching itu untuk menjadi pengusaha. semacam latihan bisnis. Semester 3 latihan-latihannya sudah dikerjain. Semester 4 targetnya mereka udah jadi pengusaha. Wisudanya kan mereka di semester 6. Jadi diharapkan ketika wisuda mereka sudah 1 tahun setengah jadi pengusaha. Pengusaha seperti apa sih Pak yang diinginkan LP3 itu? Mencetak pengusaha yang seperti Pengusaha yang kecil karena mereka masih mahasiswa tapi punya visi besar. Jadi pengusaha yang nantinya ketika umur 35, umur 40 mereka jadi pengusaha besar. Nah, pengusaha besar itu ya kira-kira ya 10 terbaik di kotanya lah. Atau 10 terkaya usahanya. Tapi kita proses untuk 15 tahun ke depan. Dan sekarang kita proses. Ya tamat nanti sudah mungkin mereka punya 35 orang, 10 orang, kita harapkan begitu. Tapi kan sudah bagus. Bisa menggaji pegawai. Untuk apa itu? Untuk apa itu? Bahwa di dunia perguruan tinggi Politeknik LP3 satu-satunya yang akan wisuda alumninya jadi pengusaha 30% kalau tercapai target. Dan kami sampai sekarang mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Karena belum ada perguruan tinggi lain seperti itu. Nanti mulai start untuk efektif target itu di awal 2012 ini. Ini 2012 ya? Iya. Tanda ajaran ini. Oh, tahun ajaran ini. PMB sekarang. PMB sekarang. Jadi kita lihat nanti 3 tahun lagi kalau kalian banyak umur, mereka ketika wisuda, bener nggak 3% ini kita apa ya? Optimis nggak Pak kalau LP3 bisa meraih hal itu Pak? Di dalam grand design kami, karena kami ahli di segi kurikulum, macamnya optimis. Minimum 3% per cabang dapat. Dasarnya apa Pak? Karena kami memotivasi, seperti ini pembukaan motivasi. Nanti mereka ketemu lagi pengusaha-pengusaha dan langsung praktek. Prakteknya itu ada yang nanti dalam bentuk koperasi, ada yang bentuk 5 orang, kumpul modal, ada yang juga kita siapkan bantuan dana dari LP3I. LP3 setiap cabang menyiapkan dana 50 juta untuk meminjamkan modal usaha untuk mereka. Di samping itu per tahun. Tapi nantinya mereka juga akan kita jumpai dengan
ventura, dengan bank. Bagi mereka yang udah bisa di layak bankable ya didanai bank. LP3I Cirebon sebagai lembaga penyokong program kemandirian ekonomi nasional melakukan berbagai upaya yang salah satunya menciptakan wirausahawan melalui rumah-rumah entrepreneur. Peningkatan paradigma, orientasi, dan program pendidikan secara terpadu dan menyeluruh menjadi modal untuk memupuk jiwa serta semangat baru dalam menciptakan anak muda yang memiliki kemandirian dalam berwirausaha. LP3I Cirebon saat ini konsen terhadap peningkatan peluang terciptanya wirausahawan muda yang diharapkan dapat menempati pos-pos di bidang industri kreatif, jasa logistik, dan potensi unggulan daerah. Mengamankan kebijakan dari beliau kembali menciptakan investasi usaha. Jadi ya kita akan pusat kita bikin promosi entrepreneur. Karena ini tidak sebagai calon-calon pengusaha atau para mahasiswa kita untuk belajar menjadi pengusaha dan belajar dulu. Nanti rencana saya di awal tahun 2013 Januari kita akan entrepreneur di kampus kita. Jadi kita mahasiswa itu belajar gimana sih jadi pengusaha, terus bisa berjualan di situ, bisa berproses. Bapak melihat potensinya seperti apa, Pak? Kalau saya melihat potensi cukup bagus sekarang mahasiswa sekarang sudah kreatif sekarang. Jadi disebutkan bahwa industri kreatif ini yang ditonjolkan. Macam mahasiswa ini sekarang udah banyak kreasinya, banyak berkreasi. Dia jual pernak-pernik itu, bikin pernak-pernik juga semakin tinggi. Pak, nanti sejauh apa sama-sama LP3I Ya, kita akan berusaha membantu mereka nanti misalnya kita asistensi atau coaching kepada mereka gimana sih track yang benar seperti itu. Bisa dari segi manajemen, dari segi marketingnya, kita bantu usaha. Akan diarahkan kemana, Pak? Nanti mungkin pengusaha di bidang apa atau Cirebon sendiri? Ya, kalau menurut saya mungkin diarahkan seperti produk-produk lokal semacam itu. Tapi untuk taraf belajarnya ya paling yang industri kreatif tadi. Eri Erlangga, Cirebon. Ada keluarganya dulu, baris bunuh satu lagi, boleh. Tapi kalau ada memaafkan itu, dimaafkan itu utama, membunuh